Halo semuanya, salam sehat selalu and welcome back to my channel dengan Dewi Regina dalam Gemar Memasak. Dalam video kali ini, saya akan berbagi resep dan cara membuat bubble bread dengan cara yang lebih gampang, sederhana, dan mudah, yaitu tanpa menggunakan mixer, tanpa diulenin, dan tanpa menggunakan telur. Tetapi hasilnya sangat enak, super empuk, dan dia mengembang sempurna. Ini dengan cara kalau kita tekan dia akan kembali lagi. Boleh disajikan dengan menggunakan selai stroberi atau selai coklat sesuai selera saja. Yuk tonton sampai selesai proses pembuatannya ya. Oke, terima kasih bagi semua yang telah mendukung channel ini. Dan bagi kalian yang baru bergabung, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya, like, share, dan komen ya. Terima kasih. Untuk resep lengkap dan informasi lainnya ada di kolom deskripsi ya. Silakan deskripsi. Pertama-tama kita aktifkan dulu ragi dengan cara mencampur susu hangat kukus 150 ml dengan takaran sendok setara dengan 30 sendok makan, gula pasir 30 gram setara dengan 3 sendok makan, susu bubuk 10 gram setara dengan 1 sendok makan, dan ragi instan 1 sendok teh. Kemudian aduk lalu biarkan 5-10 menit sampai muncul buih. Di wadah lain campur terigu protein tinggi 180 gram setara dengan takaran sendok 18 sendok makan, dicampur dengan 1 gram garam atau 1/5 sendok teh, lalu aduk atau stir. Ini ya takaran sendok yang saya pakai di sini adalah seperti dalam video, tidak terlalu cekung dan tidak terlalu cembung tapi menjulur saja. Ini setelah 5 menit sudah muncul buih, tandanya raginya aktif. Kemudian tuang ke campuran bahan kering. Lalu aduk dengan menggunakan spatula sampai semua tercampur dengan rata dan tidak lagi bahan yang kering. Boleh menggunakan tangan ya. Ada satu tips untuk adonan yang tidak menggunakan mixer atau tidak diulenin ini, karena adonannya sangat lengket, sebaiknya menggunakan wadah yang dari bahan plastik supaya tidak terlalu lengket. Nah ini sangat lengket sekali tapi tidak apa-apa, nanti setelah di proofing dia akan lebih kalis dan akan lembut. Setelah semua tercampur dengan rata dan tidak ada bahan kering lagi, kemudian tambahkan 1 sendok makan penuh mentega atau margarin, kira-kira 15 gram ya. Kemudian aduk lagi sampai semua tercampur dengan rata. Boleh saja menggunakan tangan supaya lebih cepat, tapi saya di sini lebih senang menggunakan spatula. Nah ini dia sudah hampir setengah kalis dan sudah semua tercampur dengan rata. Lalu bulatkan. Jadi di sini tidak perlu diulenin ya, hanya diaduk saja sampai tercampur rata saja. Kemudian tutup dengan serbet atau plastik. Lalu biarkan sampai mengembang 2 kali lipat, kira-kira 45 menit atau tergantung dengan suhu di sekitar kita. Nah kita persiapkan bubble bread yang coklatnya yang sama halnya dengan tadi. Kita aktifkan lagi dulu raginya dengan cara mencampur susu 150 ml, gula 30 gram, susu bubuk 10 gram, dan ragi 1 sendok teh. Kemudian aduk, lalu biarkan lagi 5-10 menit sampai muncul buih. Di wadah lain campurkan terigu protein tinggi 160 gram yaitu 16 sendok makan, tepung coklat 20 gram atau setara dengan 2 sendok makan, dan garam 1 gram atau 1/5 sendok teh. Kemudian aduk sampai semua tercampur dengan baik. Kita lihat ragi aktifnya ya. Ini setelah 5 menit sudah muncul buih, itu menandakan ragi aktif dan bisa kita pergunakan. Kemudian tuang ke campuran bahan kering tadi. Selanjutnya aduk menggunakan spatula sampai semua tercampur rata dan tidak ada lagi bahan yang kering. Boleh juga menggunakan tangan supaya lebih cepat. Ini diaduk sampai rata, tercampur semua. Adonannya memang sangat lengket ya. Tapi tidak apa-apa, nanti setelah di proofing dia akan lebih kalis, lebih lembut dan tidak akan lengket lagi. Kemudian setelah tercampur rata tidak ada bahan kering lagi, tambahkan 1 sendok makan margarin atau setara dengan 15 gram. Kemudian aduk lagi sampai semua tercampur dengan baik.
Ini dia sudah tercampur dan setengah kalis. Lalu bulatkan. Jadi tidak perlu diulenin ya, hanya diaduk sampai tercampur rata, sama halnya seperti yang pertama tadi. Setelah dibulatkan, kemudian tutup menggunakan kain atau plastik wrap dan istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat. Ini dia sudah mengembang 2 kali lipat. Tadi yang adonan pertama sudah lebih lembut tuh, sudah lebih kalis ya. Setelah 45 menit, kemudian kempeskan supaya udara dalam adonan keluar. Nah, kita siapkan meja kerjanya dengan cara menaburkan tepung, kemudian taruh juga tepung di bagian atasnya supaya tidak lengket. Pipihkan adonannya, kempeskannya supaya semua gelembung udara dalam adonan bisa keluar. Nah, setelah seperti ini langsung diambil saja sedikit, kira-kira 9-10 gram, lalu bulatkan. Sangat simpel kan? Karena ini adalah bubble bread, jadi ukurannya tidak mesti sama. Kalau tidak sama, ada besar kecil sedikit, tidak apa-apa. Tapi kalau mau, boleh juga ditimbang. Karena saya tidak mau repot dan ribet, dan ini untuk dimakan sendiri, jadi saya menggunakan dengan cara ini, sehingga lebih gampang dan lebih cepat. Ini dia sudah selesai semua dibulatkan. Saya mendapatkan kira-kira 38 pieces ya, dari semua adonan ini. Selanjutnya susun di loyang yang sudah dialasin dengan kertas baking dan beri sedikit jarak karena nanti akan mengembang. Bentuknya sesuai selera saja, boleh bulat, persegi, bentuk hati. Setelah selesai disusun, kemudian tutup dengan menggunakan plastik dan biarkan istirahat selama 25 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, kita periksa lagi yang adonan coklatnya, ini juga sudah mengembang 2 kali lipat setelah 45 menit, lebih kalis dan lebih lembut dan sudah tidak lengket lagi. Kemudian kempeskan, taburin meja kerja dengan sedikit tepung, taruh juga di bagian atasnya tepungnya sedikit supaya tidak lengket ya. Kemudian pipihkan adonannya dengan cara ditekan-tekan supaya gelembung udaranya keluar. Kalau masih agak lengket, supaya tidak lengket, kita celupkan sedikit tangan ke dalam minyak. Kemudian ambil sedikit adonan sama halnya dengan tadi, kira-kira 9-10 gram, lalu bulatkan. Boleh juga ditimbang. Atau kalau mau lebih gampang boleh dipotong dengan cara seperti dalam video ini. Ukurannya tidak mesti sama, kemudian bulatkan. Ini semua sudah selesai dibulatkan. Untuk satu resep ini dapat 38 pieces. Kemudian susun di loyang yang sudah dialasin dengan kertas baking dan beri jarak antara satu dengan yang lainnya karena nanti akan mengembang. Bentuk sesuai selera saja. Setelah itu tutup dengan plastik dan istirahatkan selama 25 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, kita periksa untuk yang adonan pertama tadi. Setelah 25 menit ini sudah mengembang 2 kali lipat, sudah rapat antara satu dengan yang lainnya. Kemudian beri olesan. Olesan ini adalah campuran dari susu kental manis 1 sendok makan dengan minyak 1 sendok makan. Kemudian olesin ke seluruh permukaan rotinya, adonannya, supaya nanti roti tidak kering, dia tetap moist ya. Nah, adonan bubble bread coklatnya juga sudah mengembang 2 kali lipat, sama halnya diolesin supaya rotinya tidak kering dan tetap moist. Untuk yang bubble bread coklat ini kita akan taburin dengan wijen. Ini opsional saja. Nah, ini dia sudah siap untuk dipanggang.
Bubble bread siap masuk ke oven. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya pada suhu 180 derajat Celcius sekitar 12-15 menit tergantung kepada jenis oven masing-masing. Ini dia setelah 15 menit bubble breadnya sudah matang ya. Ini saya menggunakan api atas dan bawah. Wah, hasilnya sangat cantik. Nah, ketika masih panas itu langsung diolesin dengan margarin supaya rotinya mengkilap dan tetap moist dan lembut. Untuk pemanggangannya saya ulangi lagi nih, mohon disesuaikan dengan jenis oven masing-masing karena lama dan suhunya mungkin akan berbeda untuk setiap oven. Jadi kalau dia sudah warna coklat keemasan itu berarti sudah matang. Ini dia hasilnya, sangat bagus ya, cantik dan gampang sekali pembuatannya. Siapapun bisa melakukannya. Kita mau tes dulu ya. Nih bubble bread ini sangat empuk, moist, enak, mudah, kemudian tanpa mixer, tanpa diuleni, tanpa telur, semua pasti bisa ya. Ini sangat-sangat benar-benar cara ini anti ribet. Lihat, ketika kita tekan dia akan kembali lagi. Ini menandakan bahwa rotinya mengembang dengan sempurna walaupun tanpa diolenin. Nah, itulah sangat lembut. Nah, untuk penyajiannya supaya lebih enak sesuai selera saja ya. Sebenarnya dimakan seperti ini juga sudah enak. Boleh diolesin dengan selai coklat atau stroberi. Yummy. Enak dan mudah. Untuk roti ini ya tidak perlu keahlian khusus sepertinya. Karena sangat gampang. Kita lihat yang coklatnya sama halnya tuh ditekan dia akan kembali, dia mengembang sempurna. Boleh sajikan dengan menggunakan selai coklat juga. Dan ada rasa-rasa crispy dari wijennya ya. Ini enak banget. Jadi teman-teman semuanya wajib coba resep ini. Karena sangat gampang dan benar-benar anti ribet. Terima kasih sudah menonton. See you in the next videos. Bye-bye.